Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua dimanapun berada. Ini adalah hari keempat, sobatku, penyemaian bibit terong ungu dengan bibit sendiri dengan panjang sampai dengan 40 cm. Kita coba, sobatku ya, sudah mulai tumbuh atau belum. Kemarin saya videokan dan saya semai tanggal 30, sekarang tanggal 2. Coba kita lihat guys ya, seperti ini sobatku. Sebelumnya seperti saya sampaikan, dia harus tetap rapat dengan tanah ya. Ini tetap rapat dengan tanah. Nah, sebelum kita buka, kita siram, kita pukul-pukul dulu ini plastik sengkumnya, agar supaya air embunnya itu jatuh ke bawah sambil nyiram, sobatku ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, kita buka pelan-pelan. Maaf sobatku, ini kita nyoting sendiri atau memvideokan sendiri, nggak ada kameramen guys ya, kita sendiri. Oke, kita coba lihat sobatku ya, sudah ada yang tumbuh belum. Oh, sudah, cuman belum begitu banyak sobatku. Sudah bertumbuh cuman belum begitu banyak, masih sedikit, itu pun masih dianu oleh bijinya. Dia udah tumbuh cuman belum pecah bijinya, betul ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagus sobatku ya. Aja bagus, dia sudah tumbuh cuman masih terbalut dengan bijinya sobatku ya, masih terbalut dengan bijinya. Insya Allah biasanya kalau 10 hari itu udah 80 sampai dengan 95% hidup semua sobatku. Ini kan baru 4 hari. Biasanya seperti itu, paling lama pun 10 hari dia kan, paling lama. Alhamdulillah. Jangan lupa sobatku ya, harus disiram pagi sore, harus wajib, karena dia pada saat benih belum tumbuh, dia sangat memerlukan kelembaban yang sangat tinggi agar lebih mudah untuk berkecambah atau tumbuh, untuk menerobos tanah yang saya, untuk menerobos timbunan tanah. Oke sobatku, yang harus dilakukan, misalnya kita lihat misalnya ada semut atau ada yang sejenis yang binatang yang masuk ke dalam tanah, dia itu ngusak benih, biasanya itu jenis jangkrik tapi bukan jangkrik, ataupun kelihatan kita ada jamur di lokasi penyemaian, mungkin sobatku sebaiknya atasi dengan insektisida untuk pengendalian hamanya dan fungisida untuk pengendalian penyakitnya. Caranya gimana? Caranya sobatku bisa gunakan dengan ini sobatku ya, dengan gembor ini, terserah, gembor yang merah bisa, gembor yang hijau juga bisa. Isi di gembor ini sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam kemasan, jangan lebih dan jangan kurang. Kemudian kita siramkan langsung ke penyemaian bibit penyemaian terong tadi. Insya Allah aman, insya Allah. Tapi kalau dirasa
bagus, normal, nggak usah sobatku ya. Memang sih sebaiknya waktu sebelum benih ditaburkan itu direndam dengan insektisida dan fungisida, anjuran hal yang sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kalau apalagi ini benih sendiri, benih buatan sendiri sobatku ya, jadi saya yakin bagus dan oke, insya Allah bagus. Jadi saya nggak perlu rendam, cuman saya lihat ini pun masih bagus keadaannya guys ya, masih bagus alhamdulillah. Semut pun tidak ada lubang yang sejenis jangkrik itu masuk ke dalam. Terus saya lihat pun jamur tidak ada, mungkin karena saat ini musim panas mungkin sobatku ya. Jadi alhamdulillah kondisi bagus. Jadi saya belum menggunakan insektisida untuk pengendalian hama dan fungisida untuk pengendalian penyakit. Oke sobatku ya, kita siram dulu sobatku ya. Ini harus siram pagi sore, buka tutup sungkupnya ya. Siramnya sebasah mungkin sobatku ya, sebasah mungkin agar dia lebih serentak nantinya pertumbuhannya insya Allah. Ini kurang lebih ini insya Allah antara 5.000 sampai dengan 8.000 sobatku yang saya semai sekarang ini, kurang lebih jumlahnya. Oke, saya rasa cukup sobatku ya. Oke sobatku, itu aja. Misalnya ada masalah gini sobatku, sembari menunggu bibit tumbuh, ada baiknya kita menyiapkan lahan untuk ditanam nantinya. Dan kalau sistem cabut silakan langsung, tapi ada baiknya sistem ditaruh di polybag dulu sobatku ya. Polybag ukuran paling kecil itu sekitar ukuran daun sudah berjumlah 3 atau 4, pindahkan ke polybag. Nah, kalau untuk lahannya, kalau kasih tanam itu terserah sobatku mau kapan, terserah, karena terong ini saya sudah membuktikan sendiri, terong ini sifatnya lama umurnya. Mau 2 bulan di polybag pun nggak masalah, mau sebulan pun nggak masalah, intinya jangan lewat lah dari 2 bulan. Kalau sampai 2 bulan sobatku di polybag, insya Allah nggak lama sobatku sudah panen. Biasanya antara 12 hari sampai 15 hari itu sudah mulai berbuah setelah kita tanam. Kalau kita semai setelah dari bedengan, lokasi semaian langsung taruh polybag, baru kemudian ke lokasi tanam, itu biasanya 12 hari sampai dengan 15 hari itu sudah mulai berbuah. Itu pengalaman pribadi saya, silahkan buktikan. Nanti untuk video selanjutnya saya akan share lagi untuk memindahkan bibit ini ke polybag, sekaligus juga untuk penyediaan lahan untuk tanam bibit ini. Oke sobatku, sekian, semoga bermanfaat buat sobatku semuanya, terutama buat petani khususnya seperti saya dan kawan-kawan lainnya. Jangan lupa dukung sobatku ya dengan klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya buat yang belum klik. Dan jika tidak keberatan dan jika merasa bermanfaat, silahkan share atau bagikan ke kawan-kawan lainnya atau ke keluarga. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.